Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Azhara. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia Rombel A. Perkenalkan, nama saya Ika Ananda, NIM 4301421013. Saya dari Rombel Pendidikan Kimia 1B. Putri Maharani dari Prodi Kimia Rombel K1A dengan nomor induk mahasiswa 4311421010. Halo semuanya, kenalin aku Firly Febri Trinanda dari Prodi Farmasi dengan NIM 4313421011 dari Rombel F1A. Di sini Saya Kak Musakir dari Prodi Pendidikan Kimia dari Rombel PK1A dengan NIM 430 142 146. Perkenalkan, saya Ellen Pragati dari Prodi Kimia Rombel K1B. Hai, perkenalkan nama saya Revindra Putriana Nugraini dengan nomor induk mahasiswa 4311421044 dari Prodi Kimia Rombel K1B. Perkenalkan, nama saya Lulu Rahmatillah dengan nomor NIM 4311421045 dari Prodi Kimia Rombel K1B. Halo, saya Retno Wulandari dari Prodi Pendidikan Kimia NIM 4301421090 dan Rombel PK1C. Perkenalkan, saya Salsa Pila Sri Utami, NIM 4301421091, Prodi Pendidikan Kimia, Rombel PK1C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Ulinakmah. Saya dari Rombel Farmasi B, NIM 4313421038. Halo, nama saya Nabila Febrianka Putri Suwondo dari Prodi Kimia dengan NIM 4311421073 dari Rombel K1C. Perkenalkan, namaku M. Nasional Bazahrat. Untuk nomor induk mahasiswaku 431142107. Saya dari Rombel Kimia C. Saya di sini akan menyampaikan apa sih ini itu? Ya, ini adalah temulawak. Dengan nama ilmiah Curcuma xanthorrhiza, adalah tumbuhan yang tergolong dalam suku temu-temuan loh, tanaman obat. Temulawak berasal dari negara Indonesia, khususnya Pulau Jawa, yang kemudian menyebar ke seluruh negara di dunia. Nah, saat ini sebagian besar budidaya temulawak itu ada di Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Tanaman ini selain ada di Asia Tenggara, temulawak dapat ditemui di China, Indochina, Barbados, kemudian ada India, Jepang, Korea, Amerika Serikat, dan negara Eropa. Selanjutnya adalah ciri-ciri tanaman temulawak. Tanaman temulawak ini berbatang semu dengan ketinggian sekitar 1 meter, berwarna hijau atau coklat gelap. Akar rimpang terbentuk dengan sempurna dan bercabang kuat, berwarna hijau gelap. Tiap batang mempunyai daun 2-9 helai dengan bentuk bundar memanjang sampai bangun lancet. Warna daun hijau atau kecoklatan, keunguan terang sampai gelap. Ciri-ciri yang keempat adalah panjang daun 31-84 cm dengan lebar 10-18 cm. Panjang tangkai daun termasuk helaian 43-80 cm. Kelopak bunga berwarna putih berbulu, panjangnya 8-13 mm. Mahkota bunga berbentuk tabung dengan panjang keseluruhan 4,5 cm. temulawak yang mempunyai nama latin Curcuma xanthorrhiza mempunyai beberapa kandungan senyawa kimia yang terdapat pada rimpangnya, antara lain phelandrian dan tumerol atau yang biasa disebut dengan minyak menguap, kemudian minyak atsiri, kamfer, glukosida, volumetik,
karbinol, dan kurkuminoid. Temulawak. Temulawak memiliki salah satu kandungan yaitu kurkuminoid. Terdiri atas kurkumin, desmetoksikkurkumin yang bermanfaat mentetrakan racun, menghilangkan nyeri sendi, meningkatkan sekresi empedu, menurunkan kadar kolesterol, dan triglycerida darah, antibakteri, mencegah perlemakan dalam sel-sel hati, dan antioksidan. Minyak atsiri menyimpan khasiat untuk meningkatkan produksi getah empedu dan menekan pembengkakan jaringan. Yang ketiga, betoluin metil karbinol dan sekuterpen dekarpen yang bisa meningkatkan produksi empedu dan turmenon sebagai antimikroba. Selanjutnya, manfaat dari tanaman temulawak. Yang pertama, mengatasi sistem pencernaan di dalam tubuh dengan cara memproduksi cairan empedu di dalam kantong empedu. Hal ini membantu proses pencernaan dan metabolisme makanan di dalam tubuh. Yang kedua, mengatasi masalah osteoartritis. Tanaman ini sering digunakan sebagai obat penghilang rasa sakit kepada pasien osteoartritis. Ya, manfaat selanjutnya dari temulawak yaitu mencegah dan membantu pengobatan kanker, khususnya kanker prostat, kanker payudara, dan kanker usus. Temulawak juga bisa dijadikan sebagai obat anti radang karena temulawak memiliki senyawa anti radang yang bisa menghambat produksi prostaglandin E2 yang memicu peradangan. Di sini saya akan menyebutkan manfaat dari temulawak. Temulawak bermanfaat sebagai antibakteri dan anti jamur, serta temulawak juga bermanfaat sebagai obat jerawat. Saya akan menjelaskan tentang manfaat temulawak. Manfaat temulawak yaitu menjaga kesehatan liver. Ekstrak temulawak memiliki manfaat dalam melindungi hati dari hepatotoksin. Hepatotoksin adalah bahan kimia yang menyebabkan efek buruk pada hati. Manfaat selanjutnya yaitu obat diuretik. Terima kasih. Temulawak termasuk golongan tanaman rempah yang memiliki banyak manfaat. Selain digunakan untuk pengobatan, temulawak juga dapat diolah menjadi bahan pangan, terutama sebagai pewarna alami dalam makanan. Temulawak juga dapat diolah menjadi bahan pangan antara lain simplisia, minuman instan, kue kering, manisan, mie, kerupuk, cake, dodol, dan permen jeli. Kelompok kami akan mengolah temulawak menjadi jamu. Untuk langkah-langkahnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 1 temulawak, 2 jahe, 3 batang serai, 4 gula merah, 5 daun pandan, dan 6 air putih. Alat-alat yang dibutuhkan adalah 1 panci dan cutter atau pisau. Oke, sekarang kita masuk ke cara pembuatannya. Namun sebelum itu, seperti yang kita tahu, bahan-bahan yang kita butuhkan, terdapat bahan-bahan yang perlu ada perlakuan khusus. Ya seperti harus dipotong tipis-tipis. Nah, untuk bahan-bahan tersebut yang sudah dipotong tipis-tipis itu sudah dilakukan tentunya, sudah saya lakukan tentunya, jadi sudah siap diolah. Dan yang harus dipotong tipis-tipis itu temulawak, jahe, lalu batang sereh, dan ada untuk daun pandan kita hanya perlu disobek-sobek, bukan dipotong tipis-tipis juga. Jadi ayo kita masuk ke cara pembuatannya. Oke, di sini adalah temulawak, ada jahe, ada daun pandan, ada batang serai, ada garam, lalu ada air mineral. Oh ya, satu lagi. Oh iya, yang lupa itu ini gula aren yang sudah dipotong tipis-tipis juga. Oke, untuk hal pertama kita harus mendidihkan air mineral
sesuai kebutuhan tentunya, dan untuk ini sekitar 500 ml. Oke, kita ke wadah. Ini ya tidak terlalu mendidih, cuma sudah mendidih, tapi kita sampai tahap. Untuk tahap selanjutnya kita langsung masukkan semua bahan yang sudah disiapkan tadi satu persatu. Oke. Untuk garamnya 1 sendok teh. Kalau sendok besar kira-kira saja. Setelah itu kita aduk sedikit. Sekitar 2 menit di api yang kecil aja karena sudah cukup mendidih. Kita kecil apinya. Oke, setelah 2 menit, sekitar 2 menitan. Oke. Sekiranya ini sudah cukup, karena masih panas bisa ditunggu dulu atau bisa ditambah perasan jeruk lemon. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time.